Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merujuk pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Contohnya adalah pertambahan tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh lainnya. Pertumbuhan ini adalah proses biologis yang terjadi secara alami seiring dengan berjalannya waktu. Di sisi lain, perkembangan mencakup perubahan yang lebih luas dan kompleks. Perkembangan tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga kognitif, emosional, dan sosial. Dalam konteks pendidikan, perkembangan ini berfokus pada kemampuan berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa seperti kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan perlu kita ingat, faktor-faktor ini saling berinteraksi. Misalnya, motivasi yang lebih tinggi dapat membantu siswa mengatasi kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari lingkungan. Hukum prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan mencakup beberapa hukum. Yang pertama itu hukum konvergensi, yang mana menekankan interaksi antara faktor biologis dan lingkungan, menggambarkan bagaimana perkembangan individu dipengaruhi oleh kombinasi genetik dan pengalaman. Terus, yang kedua, hukum tempo perkembangan, menunjukkan bahwa setiap individu berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda, mengakui bahwa faktor-faktor seperti usia, kesehatan, dan lingkungan dapat mempengaruhi laju perkembangan. Yang ketiga, hukum cephalocauda yang menggambarkan pola perkembangan motorik dari kepala ke kaki, yang menunjukkan bahwa kontrol motorik dan perkembangan fisik dimulai dari bagian atas tubuh dan bergerak ke bawah. Yang keempat, hukum proximodistal yang menjelaskan bahwa perkembangan terdiri dari bagian tengah tubuh keluar ke arah luar, mengidentifikasi. Yang keempat, hukum proximodistal yang menjelaskan bahwa perkembangan terjadi dari bagian tengah tubuh ke arah luar, yang mengindikasikan bahwa kontrol motorik besar berkembang sebelum kontrol motorik halus. Dan yang kelima, hukum diferensiasi menyatakan bahwa perkembangan dimulai dari pola yang umum dan kemudian menjadi lebih spesifik, yang menggambarkan bagaimana keterampilan dan kemampuan individu menjadi lebih terfokus seiring waktu. Hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Hubungan antara perkembangan dan pembelajaran sangat erat karena perkembangan seseorang akan memengaruhi cara mereka menerima, memahami, dan mengolah informasi yang diberikan dalam pendidikan. Ada beberapa hubungan utama antara perkembangan dan proses pendidikan, yaitu yang pertama yaitu perkembangan kognitif dan pembelajaran. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak-anak belajar melalui beberapa tahapan yang berbeda. Yang pertama itu tahapan sensori motor. Dari usia 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui pengalaman fisik dan indera. Yang kedua, tahapan pra-operasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mulai menggunakan bahasa dan simbol tetapi masih berpikir secara egosentris. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang hal-hal yang nyata. Yang keempat, tahap operasional formal seusia 11 tahun ke atas, yang mana anak dapat berpikir abstrak dan logis. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional dalam pembelajaran. Liv Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Konsep zona perkembangan proksimal ZPD menjelaskan bahwa anak dapat belajar lebih baik ketika mereka berinteraksi dengan orang yang lebih kompeten atau seperti guru dan teman sebaya.
fisik dan keterampilan motorik juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Hal ini mencakup seperti keterampilan motorik kasar, yang mana kegiatan fisik seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga membantu anak mengembangkan keterampilan motorik yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Terus, keterampilan motorik halus, yang mana kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik halus seperti menggambar, menulis, dan menggunakan alat sangat penting dalam pendidikan. Keterampilan ini mendukung kemampuan akademis dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran praktis. Nah, dalam bidang seperti sains dan seni, keterampilan praktis sangat penting dengan pembelajaran yang melibatkan eksperimen, proyek seni, atau kegiatan praktis lainnya yang dapat membantu siswa mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan keterampilan praktis.